Kalau untuk berhubungan dengan leluhur itu apakah harus dengan bebanten atau sesajen? Ya, untuk berhubungan sama leluhur itu ada bakti yang namanya dua, bakti dan apara bakti. Kalau bakti memang sudah tidak ada tidak ada sarana yang kita miliki, tidak punya apa-apa, adanya hanya badan. Oh, memang nggak ada gitu ya. Itu ya ini dengan doa dan sebagainya, tapi di belakang kan tidak ada apa-apa. Dan apara bakti yaitu bakti yang memakai sarana, karena di rumah ada sesuatu untuk sarana. Kadang kan ada dia mengadakan acara kepada leluhur dengan di rumah banyak sekali apa-apa, tapi hanya doa saja. Ya tidak apa-apa, boleh, tapi kalau bisa kalau di rumah masih ada sesuatu ya baktikan itu. Itu apa saja? Ya terserah. Dalam bentuk apa? Harus kesukaannya semasa hidup. Yang diaturkan yaitu unsur panca maha buddha, dari unsur tanah, dari dari api dan sebagainya. Di kitab Bhagavad Gita, apa yang kamu aturkan walaupun hanya sehelai daun, seuntai bunga, sebiji buah, setetes air, kalau memang kamu dasar yang kamu baktikan, niatkan itu tulus ikhlas, akan diterima. Kadang kan ada habis membuat banten sajen kira undel, wah jatuh, daripada buat itu buat beli ini ya, itu kan tidak pas juga. Kira Mas Geser, konsep reinkarnasi ini berikut saja kesini. Reinkarnasi dari kan kata sing tanglek, tanglekaken. Ya, untuk reinkarnasi yaitu punarbawa atau kelahiran kembali, evolusi karma tadi kembali. Jadi hidup itu adalah memperbaiki karma. Tapi karma yang dulu kita hidup dulu karmanya banyak yang baik, ada banyak yang jelek. Jadi kalau kita pada saat hidup lagi, supaya karma yang lebih baik yang kita hasilkan, yang jelek kita perkecil atau kita kurangi. Perputaran itu sampai intisari kebaikan lebih berhenti Rom. Ada petunjuk kita pernah baca di tunjuk Sang Buddha mengadakan meditasi di bawah pohon Bodhi. Itu manusia bisa menuju kesempurnaan evolusinya hidup atau karma itu 550 kali reinkarnasi, dengan catatan jujur saja 550 kali reinkarnasi. Apalagi kita ini kadang-kadang berapa ribu kali. Terus ada penunjuk lagi kita baca di Yoga Kundalini, itu 770 kali reinkarnasi, dengan catatan itu tadi jujur. Apakah semua makhluk bisa reinkarnasi Romo, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk bisa reinkarnasi? Ya, itu petunjuk yang kita baca di Jalaladi Mu'in. Nah, itu kan ada bahkan rumput-rumput itu pun juga hidup beberapa puluh kali. Jadi semuanya saling keterkaitan, berputar jadi tidak manusia saja, semua makhluk ya. Siap. Kembali ke topik leluhur tadi, Rom. Nah, jika leluhur di sana menderita, itu bisa apa untuk anak cucunya? Ya, dikatakan menderita, terus bagaimana menderitanya? Kalau kita mengatakan beliau menderita, kalau menderita yang bagaimana, kita kan juga perlu tahu apa yang penderitaan beliau itu adalah tergantung karmanya. Karena diupacarai apapun yang tidak bisa kita tembus, yaitu satu, yaitu lingkaran
karma itu. Karena apa? Lingkaran karma itu tidak bisa ditembus karena Tuhan itu maha kaya, tidak bisa disuap, sehingga karma tetap yang menyelesaikan walaupun dia sudah leluhur tetap meneruskan karena tersebut. ya. Berarti apa, setelah diupacarai linggih yang itu tadi berarti belum dikatakan sempurna ya. Iya. Sebelum apa, karmanya itu tadi selesai. Iya. Karena linggih yang usaha kita untuk bakti kepada bapak ibu nenek dan sebagainya yang sudah meninggal dengan cara bakti dengan cara upacara ya, menjadi linggih yang. Jadi usaha kita, usaha anak turun yang mengupacarai kakek nenek dan sebagainya yang sudah meninggal itu supaya lebih maksimal di sana, sehingga rasa baktinya anak-anak kepada bapak ibu yang sudah meninggal akan lebih indah atau lebih baktinya terwujud dan terlaksana dengan tata upacara. Lalu tentang kehidupan setelah mati, Romo, menurut Romo itu seperti apa, Romo? Apakah ada gambaran siksa kubur dan sebagainya? Ya, kalau kita baca buku Brahman Atman itu ada evolusi kehidupan. Jadi ada ya kaitannya dengan karma itu tadi. Kalau memang masih hidup ini kita punya karma yang baik, kalau sudah meninggal nanti bisa punarbawa atau reinkarnasi menuju kepada keluarga yang baik juga, atau yang nyaman, yang penuh dengan anugerah atau penuh dengan rezeki. Kalau kita sudah hidup di sini sekarang mempunyai hal-hal yang perjalanan jelek atau suka membuat onar, suka membuat tidak nyaman atau menjadi tidak aman dalam hidup sekarang ini, suka membuat dan sebagainya tidak baik. Nanti kalau kita sudah mati meninggal reinkarnasi nanti menuju ke karma yang dibuat itu. Jadi karma apa yang dibuat pasti akan diterima. Berarti istilahnya siksaannya itu lewat Karma reinkarnasi itu tadi ya. Jadi karma itu ada yaitu sancita krama, prarabdha krama, kriyamana, karma. Nah, bisa dijelaskan, Romo? Karma yang saat dulu belum kita nikmati, pada lahir yang akan datang bisa kita nikmati. Umpama karmanya dulu baik, sekarang bisa pada lahir saat ini bisa menikmati baik. Pada saat dulu, kehidupan dulu seringkali membuat tidak nyaman, onar dan sebagainya, kehidupan sekarang menjadi sengsara. Karena apa? Yang menanam dia sendiri. Karma. Terus prarabdha karma yaitu hasil yang kita nikmati pada saat hidup sekarang langsung mendapat karma sekarang pada saat hidup ketika itu. Istilahnya kadang-kadang kita membeli, istilah gambaran aja, membeli harganya berapa sesuai dengan nilai yang kita beli itu tadi sekarang ya, itu kalau jual beli. Yang berikutnya itu karma yang belum sempat kita rasakan, nanti dirasakan di kehidupan yang akan datang. Mama saat ini kita sudah berbuat baik, sudah gini, tetap saja tidak mendapat ketentraman, selalu kurang dan kurang. Tapi kalau kita terus melakukan itu dengan baik, dengan dengan penuh hati tulus, nanti kehidupan yang akan datang yang kita akan dapat
menikmati hasil kebaikannya. tapi kalau sekarang sudah buat onar, nanti kalau di kemudian kehidupan akan datang, reinkarnasi akan datang, tidak menjadi nyaman, tidak menjadi damai, tidak menjadi tentram, yaitu namanya beliau apa yang ditabur kita yang Menuai. siapa yang menabur pasti ya. Oke Romo, dalam ajaran Hindu itu kan ada sistem kasta gitu. Nah, kenapa harus ada sistem itu, Romo? Apakah seorang bisa pindah dari satu kasta ke kasta lainnya? Kasta itu kan termasuk warna kasta, warna Brahmana, Kshatriya, Wisya, Sudra. Brahmana yaitu para pandita atau para resi dan sebagainya yang memberikan ajaran-ajaran dan pelajaran-pelajaran tentang kedamaian dan sebagainya. Brahmana. Kshatriya itu adalah suatu kekuatan negara, yaitu tentara perang. Beliau adalah untuk sebagai pengaman negara, kshatriya, sebagai tentara, pak polisi dan sebagainya. Brahmana, Kshatriya, Wisya. Wisya itu ada pengusaha, pedagang besar, pedagang itu punya perusahaan dan sebagainya. Nah, Sudra itu sendiri adalah sebagai pekerja keras, yaitu sebagai pelayan pembantu untuk buruh tani, buruh pabrik, buruh di rumah tangga. Ini kan warna. Ya, sehingga warna ini tadi pun kalau kita teliti, Brahmana pun juga menjadi ksatriyanya di rumah tangga, mengatur di rumah tangga Brahmana. Terus Kshatriya Wisya juga dia pengatur, menguasai lingkup dunia. Terus yang terakhir ada Sudra, yaitu dia pun juga sebagai pelayan di dunia. Jadi antara Brahmana, Kshatriya, Wisya, Sudra itu adalah satu paket, ibarat tubuh manusia antara kepala, badan, kaki dan jadi kalau bisa bekerja sama, indahlah itu. Damai. Tapi kadang ada yang mengatakan kasta, perbedaan, tidak, sebenarnya itu warna bisa. Tapi bisakah tingkatannya dari kasta Sudra terus naik ke kasta Waisya, Kshatriya gitu? Ya, itu tergantung karma beliau sendiri. Ada karma yang selalu ikut atau selalu kental dengan kehidupan beliau. Monggo, Mas. Ini Romo, kan ada seseorang katanya membanggakan leluhurnya, kan dia apa itu menyiapkan sesajen untuk leluhurnya, dikatakan untuk menyiapkan kolam. Itu benar apa enggak? Seseorang kan ada yang beranggapan begitu. Ya, menyimpang lah kalau bahasa kasarnya. Menurut Romo bagaimana? Apa itu? Menyiapkan bantuan sesaji itu untuk leluhur. Yang kalau memang belum paham ya kadang-kadang ya gimana lah, apa dia mengatakan itu menyiapkan sesuatu sesaji untuk lembut, apa tidak boleh, silahkan, tidak masalah. Bahkan ada yang mengatakan menuhankan ya itu kan prosesnya kan kita punya sendiri-sendiri, sehingga kalau kita ingin damai ya tekunilah apa yang kita kita tekuni atau kita percayai, kita laksanakan. Jangan sampai kita masuk kepada ranahnya orang lain, sehingga orang lain kan punya kebijakan sendiri. Umpamanya negara Amerika, negara Indonesia, negara Australia, negara Italia kan punya kebijakan sendiri. Kalau presiden antara satu negara dan satu yang lainnya masuk ke ranahnya negara lain kan malah berapi kan. Ya tidak jauh dari itu tadi, kalau
ada teman-teman yang mengatakan atau mengadakan acara itu untuk itu, ya sudah, itu kan dia punya tujuan sendiri, kita pun harus menghormati. Kadang lembut atau setan dan sebagainya gitu. Ya, jangan mengatakan setan di luar. Tubuh manusia itu adalah gudangnya setan. Ya inilah setan yang ada di tubuh kita ini yang harus kita supaya supaya tidak membuat sesuatu yang di luar. Jadi kalau kita sudah tentrem, keluar pun juga tentrem. Kalau di dalamnya sudah banyak onar, keluar pun juga onar. Iya. Jadi setan yang ada di tubuh ini yang penting harus dia. Gudangnya setan di jero awak, duduk-duduk saya. Setan teriak setan. Setan. Iya. Nah, inilah Romo, di ajaran Hindu itu apakah ada juga seperti istilah hantu-hantu itu, Romo? kalau di Hindu namanya makhluk itu Buddha, sang Buddha kala. Buddha kala. Ya, Buddha kala itu makhluk yang kadang-kadang mudahnya mengatakan wah ada setan, ada demit, ada makhluk dan sebagainya begitu. Ya macamnya kalau dilihat di mana itu bermacam-macam nama, bermacam-macam bentuk. Ada ilustrasi, wah bentuknya Buddha seperti ini, bentuknya setan seperti ini, bentuknya apa lembu seperti ini, kan ada ilustrasi gambaran sih. Memang gambaran-gambaran setiap orang kan tidak sama. Itu kan Buddha kala. Nah, Buddha kala itu tadi sifatnya ada Buddha itu buta, kala itu waktu. Sehingga pada saat munculnya Buddha kala kita juga harus menerima. Karena Buddha kala itu sendiri juga ada di tubuh kita. Kita tanpa ada Buddha kala itu juga tidak bisa hidup. Buddha kala itu unsurnya yaitu unsur panca maha Buddha. Panca itu 5, maha itu besar, Buddha itu yaitu benda yang seperti pertiwi, api, angin. Oh, 5 unsur. 5 unsur angin, terus tirta sama angkasa. Jadi menjadi satu, menjadi suatu organ tubuh, lalu ada atman yang nah, Buddha kala itu tadi memang itulah makhluk yang memang Tuhan ciptakan.